Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian: seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan jalan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali membahas firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang pertama dan ayat yang ke-1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, dengan tema pergunakanlah waktu dan hartamu. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk bekerja. Sebagaimana Allah kita adalah Allah yang bekerja, Allah yang tidak pernah berdiam diri, tetapi dia bekerja membuktikan bagaimana dia menciptakan alam semesta serta isinya dari hari pertama sampai hari yang kedua. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk bekerja dalam hal apa? Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup dan membangun kehidupan rohani yang baik. Jadi kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar kita bekerja memenuhi segala kebutuhan kita, tetapi Tuhan mau di dalam kehidupan kita, selain kita bekerja untuk kebutuhan hidup kita, tetapi kita harus juga memenuhi kehidupan rohani kita, sehingga kehidupan rohani kita menjadi kehidupan rohani yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang diserukan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Bagaimana Nabi Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel agar mereka betul-betul bekerja dan menggunakan uang mereka dengan sebaik mungkin, bukan membelanjakan uang mereka dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan kemudian biarlah mereka boleh senantiasa mencari Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini, paling tidak kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, di dalam ayat yang kedua, saya bacakan bagi kita semua. Dalam poin pertama di ayat yang kedua, di situ dikatakan, mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini, poin pertama yang kita pelajari adalah ketika kita bekerja dan kita menghasilkan uang melalui pekerjaan kita, maka mari kita gunakan uang hasil kerja kita itu untuk kebutuhan kita, bukan membeli atau membelanjakan yang tidak berguna. Seperti contoh, membelikan rokok, narkoba, minuman-minuman keras.
Tentunya Tuhan tidak inginkan setiap pekerjaan yang Tuhan telah berkati dan kita mendapatkan hasilnya kemudian kita gunakan untuk membeli sesuatu yang tidak berguna, seperti rokok, narkoba, ataupun minuman keras. Tuhan tidak senang hal itu. Tetapi Tuhan mau supaya kita menggunakan berkat Tuhan yang telah diberikan bagi kita untuk membelanjakan kebutuhan-kebutuhan pokok makanan kita. Sehingga dengan demikian hidup kita boleh diberkati oleh Tuhan. Artinya merokok sebenarnya Tuhan tidak mengizinkan, melarang kita untuk kita melakukannya. Tuhan melarang kita untuk melakukannya. Minuman keras juga Tuhan melarang kita sehingga terjadi kemabukan, pesta pora dan lain sebagainya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua dalam ayat 3 sampai 6. Di situ saya akan bacakan di ayat 3 dan 6 saja. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemu, berserulah kepadanya selama ia dekat. Poin yang kedua, selain kita bekerja dan kita mendapatkan berkat daripada Tuhan melalui pekerjaan kita, maka kita harus menggunakan setiap berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita untuk kebutuhan-kebutuhan yang berguna bagi kita dan keluarga kita. Yang kedua, kita harus belajar mendengarkan Tuhan, kemudian mencari Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kita agar kita betul-betul peka terhadap apa yang Tuhan mau melalui kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan pesankan, atau melalui kita membaca firman Tuhan, kita mencari Dia, kita bersekutu dengan Dia, kita menghampiri Dia, kita membangun sebuah hubungan yang baik, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lewat doa-doa kita, perenungan firman Tuhan. Itu Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mau belajar mendengarkan Dia, kita mau belajar mencari Dia. Karena ketika kita mendengarkan Dia, kita mencari Dia, maka Tuhan akan menuntun kita kepada kebenaran. Poin yang terakhir dalam ayat yang ke-7, situ dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Poin yang terakhir yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan hari ini, jika saat ini saya dan saudara masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam hawa nafsu, masih hidup di dalam hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, mari kita tinggalkan kehidupan kita yang tidak benar dan berbalik kepada Tuhan. Karena ketika kita berbalik kepadanya, Dia akan mengampuni kita dan memulihkan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan, poin yang kita pelajari hari ini adalah, mari kita gunakan uang kita, hasil kerja keras kita, untuk kemuliaan Tuhan. Menggunakannya untuk membelanjakan demi kebutuhan-kebutuhan kita, bahkan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan membelanjakan hal-hal yang tidak berguna, seperti rokok, minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Dan yang kedua, mari kita senantiasa mendengarkan Tuhan, senantiasa mencari Dia lewat doa, lewat persekutuan, lewat pembacaan firman-Nya. Dan yang terakhir, mari kita tinggalkan kehidupan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.